Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ligna Talian Nubrawati Yahya. Saya guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Bulangong Selatan, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072065, nomor UKG 750462000182. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi adab menggunakan media sosial. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Hari ini sudah siap belajarnya adik-adik? Siap. Kalau sudah siap, boleh kalian berdiri dulu. Silahkan berdiri dulu. Saya akan mengecek kesiapan adik-adik dalam belajar. Oke, semuanya sudah berdiri. Silahkan adik-adik lihat apa yang kurang dari diri adik-adik. Entah itu jilbab yang miring, silahkan dirapikan. Rok yang miring-miring juga silahkan dirapikan. Oke, sudah? Nah, selanjutnya silahkan periksa atau tengok kiri kanan, lihat jika masih ada sampah di sekeliling Anda. Jika masih ada sampah, silahkan dipungut dan dibuang di tempat sampah. Silahkan dipungut, jangan buang di laci. Saya harus periksa terlebih dahulu kebersihan dan kerapian supaya kalian belajar itu terasa Nyaman. terasa Aman. kita itu tahu. Oke, silahkan duduk kembali. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Teman-teman, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan doa agar Allah memberikan kita kemudahan dan keberkahan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Semoga dengan adik-adik berdoa sebelum belajar agar ilmunya bermanfaat dan mendapatkan keberkahan ya. Amin. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran. Hadir. Nurul Ismail. Hadir.
Elsa, Fadila Putri Yunus, Jumriyati. Lain itu siapa lagi yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya, hadir semua. Semoga kalian sehat-sehat terus supaya tidak ada yang bolos, tidak ada yang apa, tidak ada yang licin, ya. Amin. Baik adik-adik, saya ada pertanyaan. Apakah yang kalian ketahui tentang media? Ini, yang nomor 1 ini. Ya? Sarana untuk menyampaikan pesan. Oke, baik. Sarana untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, ada lagi? Siapa lagi? Ya. Ya. Alat komunikasi. Ya, bagus. Nah, selanjutnya, media sosial apa yang kalian telah miliki? Tidak mungkin kalian tidak memiliki media sosial. Ya, kamu. Instagram, YouTube. Instagram dan YouTube ya. TikTok dan WhatsApp. TikTok kamu gunakan untuk apa? Oke. Ada lagi? Facebook. Oke. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, manfaat apakah yang kalian dapatkan dari penggunaan media sosial dalam kehidupan? Ada yang tahu? Ya. Media sosial memudahkan komunikasi dengan orang lain. Ada lagi? Di sini? Ah. Media sosial dapat digunakan untuk mendokumentasi kegiatan. Oke. Manfaatnya untuk mendokumentasikan Kegiatan. Ada lagi? Nah, manfaatnya apa? Media sosial menjadi sumber informasi dan pembelajaran. Menjadi sumber informasi dan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, peserta didik dapat mengevaluasi Pentingnya memiliki etika dan adab dalam menggunakan media sosial untuk menjaga hubungan sosial yang sehat dan positif. Ya, bagus. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan Sikap tanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial terhadap diri sendiri dan orang lain. tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik dapat Menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan media sosial terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. setelah kalian belajar atau setelah kalian mengetahui tujuan pembelajarannya, berarti ini tujuan pembelajaran ini harus kita capai. Harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Apa pembelajaran untuk materi ini, ya? Ya. Oke. Nah, selanjutnya karena kalian sudah belajar kalian sudah tahu apa itu media sosial apa yang kalian miliki, manfaatnya. Setelah itu kalian sudah tahu tujuan pembelajarannya, apa yang harus kita capai, maka pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang apa? Tentang apa? Tentang media sosial. Nah, pembelajaran kita pada kali ini yaitu tentang ada Menggunakan media sosial. Ini sebelumnya saya motivasi ya, karena kalian ini para remaja yang sering ada masalah langsung update status. Nah, ini motivasinya, kata-kata motivasinya, silakan. Media sosial itu seperti media tidak kalau penggunaan kita alihkan akan terus diingat. Baik atau buruk, kalau kita menjaga adab dan sopan santun, orang akan melihat kita sebagai pribadi yang bijak dan bertanggung jawab. Jadilah contoh yang baik, karena kebaikan yang kamu sebarkan di media sosial bisa menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Betul sekali. Ketika kalian menggunakan media sosial itu harus bijak, sekali lagi harus bijak ya. Karena apa yang kalian bagikan di media sosial itu mencerminkan siapa diri kalian.
menyebab kebencian, berarti kalian orangnya pembenci. Terkesan kalian itu orangnya seperti pembenci, pemarah, ya kan? Tapi ketika kalian bagikan itu postingan yang baik-baik, maka terkesan kalian orang yang baik. Maka apa yang kalian bagikan itulah mencerminkan diri adik-adik, ya. Oke, kurang semangat ini kayaknya. Apa mungkin karena sudah siap? Jadi kurang semangatnya? Ya. Oke, karena kurang semangat saya lihat, maka kita ice breaking dulu. Masih semangat? Yakin masih semangat? Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi, ya. Oke, kita masuk ke materi. Sebelum materi saya tampilkan dulu sebuah video. Ini gambaran bagaimana seseorang yang salah Beginilah kehidupan media saat ini. sosial. Menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama sepertiku, kuliah tak tentu arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Aku sampai resah. Aku pun semakin menjadi oleh Nah, itulah video. Ya, apa yang kalian simak dari video tadi? Tidak terlalu karena terlalu sibuk dengan media sosial. Karena terlalu sibuk dengan media sosial. Ada lagi? Menggantungkan diri pada teknologi. Menggantungkan diri pada teknologi. Ini video yang tadi, yang apa dampak dan positifnya. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari media sosial. Ini pengertian ada menggunakan media sosial. Ada menggunakan media sosial adalah tata cara atau sikap yang baik. Dalam berinteraksi di dunia maya sesuai dengan nilai-nilai moral dan norma yang berlaku. Berarti ada menggunakan media sosial itu apa? Paling baca tadi kenapa? Ada itu adalah sikap kita, perilaku kita. Berarti kalau ada menggunakan media sosial, berarti sikap kita dalam menggunakan media sosial itu harus sopan. Nah, di sini dampak positif penggunaan media sosial terhadap kehidupan pribadi. Yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan. Media sosial menjadi sumber pengetahuan, media sosial menjadi sumber informasi dan pembelajaran yang mudah diakses. Yang kedua, mempererat hubungan sosial memungkinkan komunikasi dengan teman atau keluarga yang jauh, atau bahkan mempertemukan kembali dengan teman yang lama. Dampak positifnya itu kita bisa dapat ya di mempererat hubungan sosial. Biasanya kalian yang ada teman-teman SMP-nya yang sudah jauh, nah dengan media sosial ini kalian bisa mempererat tadi sih pasti kalian bisa chattingan entah itu di WA atau di Facebook. Selanjutnya, meningkatkan kreativitas. Banyak platform memungkinkan pengguna mengekspresikan diri melalui tulisan, foto,
sosial. Nah di sini dampak positifnya yang ketiga yaitu kreativitas. Biasanya kalau kalian punya karya seni yang bagus, bisa kan kalian posting. Siapa tahu dengan kalian posting itu ada yang membeli hasil karya. Selanjutnya peluang karir. Media sosial dapat digunakan untuk membangun personal branding, mencari pekerjaan atau menjalankan bisnis. Kalau kalian sudah lulus dari sini, nah ketika kalian masih susah atau belum mendapatkan pekerjaan, maka kalian bisa memposting di Facebook atau di biasanya kalian ada banjir, pasti kalian langsung buat status kan? Ada banjir, minta tolong, ya kan? Ada longsor. Pasti ketika kalian minta tolong, ada yang membantu. Nah, yang kedua, meningkatkan kepedulian sosial. Dengan kalian memposting kalian ada kebanjiran, maka ada yang membantu kalian dengan memberikan sumbangsi seperti makanan, apa lagi? Minuman, selimut, obat-obatan, iya. Apa lagi? Uang, baju. Tapi jangan kalian tidak kena dampak banjir terus posting minta tolong kena banjir, jangan, ya. Lanjut, membangun komunitas. Media sosial menciptakan ruang untuk berkumpulnya orang-orang dengan minat yang sama. Atau mau dia? Contoh, dia si Laila ini dia hobinya menari. Pasti dipertemukan dengan si Sari yang suka menari. Ya kan? Tidak mungkin yang sana penari dipertemukan dengan yang suka jogging. Tidak mungkin. Pasti yang sama hobi sama menari. Ini apa? Ketergantungan dan adiksi. Menghabiskan waktu berlebih di media sosial ini dapat menyebabkan terganggunya kesehatan mental adik-adik. Ini dampak negatif. Jadi mulai dari ini, jangan bermain game atau jangan menggunakan media sosial sampai berlarut-larut. Lanjut, masalah privasi, informasi pribadi yang dibagikan tanpa pengawasan bisa disalahgunakan. Kalau adik-adik punya data, jangan langsung dibagi, apalagi nomor KTP apa semua, jangan asal dibagi di sosial media atau di media sosial, karena takutnya disalahgunakan oleh orang lain. Bisa jadi kalian punya nama atau KTP itu dipakai untuk pinjol. Kalian kan kalian yang rugi, kalian yang bayar. Uang kalian tidak dapat, tapi kalian yang bayar. Siapa yang rugi? Kalian yang rugi. Lanjut, yang pertama ini penyebaran hoax. Ada tidak tahu hoax di sini? Tidak. Semua tahu kan? Penyebaran hoax, informasi palsu atau tidak akurat bisa menyebar hoax. Jangan menyebarkan berita hoax. Selanjutnya, bullying. Media sosial menjadi platform untuk bullying atau komentar negatif. Penggunaan media sosial silakan dibaca pandangan progresif teknologi sebagai media sosial adalah hal yang legal, dampaknya tergantung pada cara penggunaan. Media yang ditekankan penggunaan media sosial secara produktif untuk menyebarkan hal-hal bermanfaat dan menghindari konten negatif. Selanjutnya, bebas itu selalu mengkampanyekan sesuatu yang positif. Terus yang kedua, konten positif yang inspiratif. Solusi yang kedua ini ya, konten positif inspiratif. Maksudnya kalian selalu membuat konten yang positif. Kalau boleh kalian membuat konten memasak atau mencuci piring boleh, mengaji boleh, apa lagi? Ya, tapi kalau sholat, kadang-kadang kalau kalian konten sholat, mengarahnya kali ya. Ketika kita yang
saring sebelum saring. Maksudnya, ketika kalian mendapatkan informasi, itu kalian saring dulu. Kalian saring. Setelah kalian saring, baru kalian selanjutnya maka bisa difilter atau bisa di-cut. Nah, selanjutnya penyelesaian konflik. Kalau ada yang punya konflik maka diselesaikan. Selanjutnya saya akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok dan setelah itu saya akan bagi LKPD. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, di situ silahkan lihat LKPD-nya. Di situ ada masing-masing soal. Untuk kelompok 1 soalnya beda dengan kelompok 2. Kelompok 2 juga beda dengan kelompok 3. Ya. Silakan, ya, sudah dilihat? Silakan dilihat dulu soalnya. Terus dikerjakan ya. Dikerjakan LKPD itu bukan hanya dilihat. Silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompok ya. Nama-namanya kalian dalam satu kelompok dan dari kelompok mana ya. Nomor 1, kalau kalian dari kelompok 1 ya tulis kelompok 1. Ya. Kalau ini kelompok 3, ini kelompok 2, ingat ya. Dan salah kelompok 1. Kelompok 1 sudah? Ini kelompok 1, jangan lupa disebutkan instruksinya. Kelompok 1 ada? Sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Sedikit lagi? Kelompok 3 sudah? Oke, kelompok 1 sudah siap presentasi. Kelompok 1 sudah siap presentasi, maka kita tampilkan kelompok 1 di depan kelas. Silakan Bunda sebutkan di depan kelas. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan media sosial yang akan dirasakan oleh sekalian. Dampak positif: 1. Meningkatkan akses informasi. Media sosial memudahkan akses terhadap berbagai informasi, termasuk berita terkini, teknika dan terbang baca. Pengguna dapat memperoleh informasi secara real time yang membantu dalam pengambilan keputusan. Dampak positif yang kedua: meningkatkan konsentrasi sosial. Jawaban dari tugas ini kelompok kami yang berada di kelompok pengenalan media sosial harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan dampak yang ditimbulkan.
baik positif maupun negatif. Kami juga memahami bahwa etika dalam media sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan saling menghormati. Hal-hal seperti tidak menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi atau hoax tidak menggunakan akan menerapkan kembali agar dalam menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kami akan menerapkan dua ibarat dengan cara berpikir dua kali sebelum posting. Yang dapat menyampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk sahabat. Selanjutnya, kelompok dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi dan akan membagikan sebagai pandangan etika penggunaan media sosial. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Kami sudah mendiskusikan dan menjawabnya apa kelebihan dan kekurangan dari diskusi pandangan di atas. Pandangan progresif dari dunia hidup. Satu, media sosial dapat menjadi alat yang untuk berbagi informasi positif dan menginspirasi inovasi seperti berbagi ilmu pengetahuan dan promosikan kreativitas. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami tentang pengembangan sosial kreatif untuk mengatasi perilaku tidak etis di media sosial. Identifikasi perilaku tidak etis yang sering terjadi di media sosial seperti menyebarkan hoax, cyberbullying, atau ujaran kebencian. 1. Sebutkan 3 perilaku tidak etis di media sosial. 1. Menyebarkan hoax. 2. Cyberbullying. 3. Ujaran kebencian. 2. Kembangkan solusi kreatif untuk mengatasi perilaku tidak etis di media sosial dengan menggunakan nilai adat yang tepat. A. Solusi 1. Edukasi penggunaan media sosial. Meningkatkan kesadaran pengguna media sosial tentang dampak buruk dari penyebaran hoax, cyberbullying, dan ujaran kebencian. Mengetahui data besar dampak yang bisa ditimbulkan oleh penyebaran hoax, cyberbullying, atau ujaran kebencian. Mereka akan lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam bertindak. Nomor 1. Apa yang kelompok Anda pelajari dari tugas ini tentang etika penggunaan media sosial? Kelompok kami mempelajari bahwa etika dalam penggunaan media sosial sangat penting untuk menciptakan ruang yang aman dan sehat bagi semua penggunanya. Kami belajar bahwa media sosial bukan hanya sekedar platform untuk berbagi informasi, tetapi juga tempat yang bisa mempengaruhi pandangan dan sikap orang lain. Sekian dari kami, lebih dari dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi sudah saatnya saya akan beri penilaian. Jadi kelompok 1 nilainya adalah 95. Alasannya kenapa saya kasih 95? Karena masih ada dampak positifnya yang kurang ya. Nah, untuk kelompok 2 saya beri nilai 100.
jelaskan tadi? Atau ada yang masih belum memahami materi yang saya jelaskan tadi? Ada yang belum memahami materi yang saya jelaskan tadi? Sudah paham semua? Sudah paham? Yakin sudah paham? Saya lagi bahwa dampak positif ada menggunakan media sosial itu ada 3. Apa-apa? Yang pertama yaitu meningkatkan akses informasi. Yang kedua yaitu meningkatkan koneksi sosial. Yang ketiga sarana ekspresi diri. Sarana ekspresi diri dan kreativitas. Nah, selanjutnya dampak negatifnya juga ada 3, ya. Yang pertama penyebaran hoaks dan informasi palsu. Selanjutnya kecanduan media sosial. Nah, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya saya akan mengevaluasi sejauh mana pemahaman adik-adik tentang materi ini. Saya akan memberikan soal, silahkan jawab ya. Ini saya akan melihat sejauh mana kalian memahami materi yang saya jelaskan tadi. Saya beri waktu 10 menit. Soalnya udah, silahkan ya. Masuk pada kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Silahkan. Ketika menggunakan media sosial itu harus berhati-hati dalam menggunakannya. Ketika kita salah gunakan, apalagi menyebarkan privasi kita, dia akan disalahgunakan oleh orang lain. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa Etika penggunaan media sosial sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan positif di dunia maya, seperti saling menghormati, bertanggung jawab, dan berhati-hati dalam berbagai informasi. Edukasi dan kesadaran pengguna menjadi kunci untuk menciptakan media sosial yang lebih baik. Oke. Nah, sekarang setelah adik-adik belajar, apakah adik-adik merasa senang? Ya. Apakah adik-adik merasa senang belajar ada menggunakan media sosial? Ya. Apakah peserta didik sudah dapat membandingkan berbagai pandangan atau pendapat tentang etika penggunaan media sosial di kita? Sudah, adik-adik sudah kan? Sudah dapat membandingkan, baik kan? Ya. Di diskusi tadi kan sudah bisa membandingkan, ya toh? Ya. Selanjutnya, apakah peserta didik sudah dapat mengembangkan solusi kreatif untuk mengatasi perilaku tidak etis di media sosial melalui pemahaman nilai-nilai adab yang tepat? Sudah dapat atau belum? Sudah. Oke, berarti ketiga ini sudah dapat ya. Adik-adik sudah dapat menganalisis, sudah dapat membandingkan, dan sudah dapat mengembangkan solusi kreatif. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, kita ice breaking dulu. Mau? Ya. Kita ice breaking dulu ya. Ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.